Aina berdiri di depan pintu besar rumah Ronald, seorang CEO dari perusahaan ternama yang lumpuh. Sebelumnya, dia tidak pernah membayangkan bisa berada di tempat seperti ini. Di sini, Ronald telah menjanjikan sebuah pekerjaan untuk Aina yang sempat ditolak saat melamar kerja di kantornya. Jadi, ini rumah Anda, Pak. Luar biasa. Saya tidak pernah melihat rumah semegah ini sebelumnya. Aduh, tolong dong, jangan manggil Anda dan Pak. Kita ini kan seumuran, santai aja deh, oke? Oh ya, soal rumah, ini bukan rumahku kok. Ini rumah keluarga. Jadi, pekerjaan apa yang mau kamu kasih ke aku? Aku pengen kamu jadi istriku. Sementara aja. Hah? Maaf, tapi ini aku nggak salah dengar kan? Enggak kok, enggak sama sekali. Ini serius. Kenapa? Kamu nggak mau? Karena aku cacat. Oh, bukan gitu. Aku cuma kaget aja kamu tiba-tiba ngajak nikah. Dan sementara itu kedengaran aneh buat aku. Jadi gini, kamu kan bilang mau kerja apa aja. Ya ini satu-satunya kerjaan yang ada. Mau atau enggak, terserah kamu sih. Sebentar, aku pengen tahu nanti kerjanya ngapain aja. Alah, gampang kok, easy peasy. Anggap aja kamu jadi asisten pribadiku. Itu batasan kita. Oke. Kamu gak punya waktu mikir banyak ya? Aku hitung sampai 10. Kalau kamu gak jawab, aku bakalan nyari orang lain buat kerjaan ini. 1, 2, 3. Aku mau. Tapi beneran cuma sebentar kan? Aku nggak akan diapa-apain kan? Aku beneran dibayar kan? Tenang, nanti ada kontraknya kok. Kamu cuma perlu jadi istriku sampai ayahku meninggal. Kata dokter, sisa hidupnya cuma tinggal 3 bulan lagi. Oh iya, dan kamu boleh minta gaji berapa aja, bebas. Berapa aja? Yap, berapa aja. Oke, kalau boleh tahu, aku bisa manggil kamu apa ya? Kita belum kenalan. Panggil Ray aja. Oke, Rey. Aku Aina. Oke, Aina. Sekarang kamu bisa tanda tangan kontraknya ya. Tunggu di sini. Nanti asistenku bakal nemuin kamu. Aina pun menandatangani kontrak pernikahan, lalu keluar dari rumah besar itu dengan perasaan campur aduk. Dia sebenarnya tidak ingin melakukan hal semacam ini, tapi di sisi lain dia butuh uang untuk makan. Aku nggak habis pikir dia sama Reno. Ngapain sih dia sampai sewa cewek buat nikah? Mana cewek miskin lagi? Aku tahu dia lumpuh, tapi aku yakin masih banyak cewek yang mau sama dia. Paling dia ngelakuin itu mah karena dia nggak mau ribet aja. Aslinya kan dia emang nggak mau nikah. Dia cuma mau nenangin ayah aja yang udah mau meninggal itu. Plus, posisi dia bakalan aman kalau udah nikah. Iya, aku tahu. Tapi kenapa harus cewek miskin sih? Nanti dia bakalan ada di sekitar kita lagi. Aku tuh alergi sama orang miskin. Udah, tenang aja sayang. Aku juga nggak suka kok sama cewek itu. Dan aku nggak pengen Reynold nikah. Karena kalau sampai dia nikah dan istrinya hamil saat ayah masih ada, nanti dia bisa dapat warisan lebih banyak. Itu gak boleh terjadi. Kamu harus menguasai semua harta keluarga. Tapi kamu gak apa-apa emang ngelawan kakakmu sendiri. Ya, gua mah gak peduli. Dari kecil aku sering dibanding-bandingin sama si Reynold yang lebih pinter. Tapi ya lihat aja, kali ini aku pasti yang akan menang. Iya dong sayang. Kita harus lakuin sesuatu. Gimana kalau kita bunuh Reynold aja? Semuanya bakal beres kan? Buset, jangan langsung ngegas gitu dong sayang. Main bunuh-bunuh aja. Kita harus pakai otak dulu. Membunuh Reynold mungkin solusi bagus, tapi resikonya gede banget. Oke deh Beb, aku nurut aja deh sama kamu. Pertama, kita harus bikin cewek miskin itu nggak nyaman dan angkat kaki dari sini. Itu aja dulu. Kenapa gak langsung diusir aja sih? Ya nggak akan bisa lah, itu terlalu terang-terangan, Ege. Dengan senyum licik di wajah mereka, Randy dan Nor merasa yakin rencana ini akan berjalan lancar. Mereka tahu, untuk bisa menguasai segalanya, mereka harus bikin Aina menyerah. Kalau mereka berhasil, Ronald bakal kehilangan apa yang paling dia butuhkan, dan posisinya akan ada di tangan mereka. Singkat cerita, Aina pun kini tinggal di rumah Ronald untuk mempersiapkan pernikahan yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Lalu pada malam harinya, dia diundang ke pesta keluarga Ronald yang juga dihadiri oleh Randy dan Nora. Ada anggota baru nih. Gimana rasanya jadi calon istri konglomerat? Berasa menang lotre ya lo? Aku nggak ngerti apa yang kamu maksud. Oh, ternyata selain miskin lo juga tolol ya? Sorry, gue baru tahu fakta ini. Maaf nih, kita baru ketemu dan belum kenalan. Tapi kenapa kamu langsung ngejudge gitu ya?
Gue sih ogah kenalan sama lo, nggak sudi. Oke kalau gitu, aku mau ke Reynold dulu ya. Eits, mau ngapain sih buru-buru? Loh, katanya kamu gak sudi kenalan sama aku. Jadi kenapa aku gak boleh pergi? Gini ya, lo mungkin akan jadi istri Reynold dan lo akan terus menikmati hartanya. Tapi gue pastiin lo gak akan bertahan lama di keluarga ini. Jangan harap deh. Oke, not. Aku pergi dulu ya. Sialan, kenapa responnya harus not sih? Aura aku langsung turun 1000 gara-gara itu anjing. Hey, what's wrong? Beb, masa si Raina aku kata-katain barunya cuma noted sih? Aku kan tersinggung. What? Iya, ngeselin kan? Bakalan susah nih kayaknya bikin dia nggak nyaman. Terus gimana dong? Berarti kita harus pakai cara lain kalau gitu. Gimana caranya? Ya ampun, bisa slow dikit nggak sih? Ih, soalnya aku tuh udah gak tahan dia ada di sini. Sepulangnya dari pesta di rumah Reynold. Kamu kenapa kelihatan bete gitu? There's something wrong? Oh, nggak ada kok. Aku nggak apa-apa. Gak apa-apa, jujur aja deh. Kamu pasti digangguin kan sama Nora? Kok kamu tahu? Kamu tuh bukan yang pertama yang dia ganggu. Calon-calon istriku sebelumnya pada kabur. Ya karena gak nyaman sama Nora. Tapi kenapa dia kayak gitu? Dia itu istrinya Randy, adikku. Dan mereka berdua itu sama-sama licik. Aku gak tahu sejak kapan Randy jadi begitu. Tapi yang jelas dia gak mau aku nikah. Karena kalau itu terjadi warisan keluarga akan jatuh semua ke tanganku. Maaf, bukannya mau ikut campur urusan keluarga kalian. Tapi kenapa warisannya turun ke kamu? Aku juga gak tahu. Ayahku dari kecil selalu ngasih aku lebih. Mungkin karena keadaanku yang kayak gini. Selain itu, aku sama sekali gak pernah berbuat jahat sama Randy. Tapi aku paham kenapa dia benci sama aku. Terus kalian gak pernah menyelesaikan masalah ini? I have been trying before. But somehow Randy tetap gak mau. Aku bahkan udah bilang kalau kita bisa bagi warisan ayah dengan adil. Cuman ya, dia gak percaya. Aku gak tahu harus respon apa. Tapi semoga kamu sama adikku bisa baikan ya. Ya setelah diingat-ingat, sebenarnya aku dan Randy ini punya momen bahagia waktu kecil. Sayangnya, itu gak bertahan lama. Aku yakin suatu hari kalian pasti bisa balik kayak dulu lagi kok. Iya, thanks ya. Aku harap kamu bisa tahan sama mereka. Dan aku akan berusaha untuk selalu belain kamu. Ray, aku selama ini hidup sendirian. Orang tuaku udah meninggal dunia. Aku pernah tinggal di panti asuhan, bahkan di pinggir jalan. Dan ada masanya aku makan 3 hari sekali. Maksudnya, gangguan dari Nora itu gak ada apa-apanya ketimbang semua hal yang udah aku alamin selama ini. Makan 3 hari sekali? That's so sad, bro. Ya kan? Jadi kamu gak perlu khawatir. I'm strong. Malam itu, mereka bertatapan sedikit lebih lama dan entah kenapa, jantung mereka berdebar kencang. Ada perasaan baru yang hadir di tengah-tengah mereka, tapi keduanya belum mau mengakui itu. Apakah mereka saling mencintai? Sore hari di ruang tamu rumah, Aina sedang duduk di sofa, terlihat sedikit cemas saat Nor masuk dengan langkah angkuh. Tak lama, Randy juga muncul di ambang pintu, tampak serius. Aduh, gue habis pikir deh, kenapa lo masih ada di sini? Apa maksud kamu? Lo pikir Reno bakal bener-bener peduli sama lo? Jangan mimpi deh. Lo cuma dipakai jadi alat biar si Reno dapat warisan banyak aja. Setelah itu dia bakal buang lo. Gue saranin lo mending pergi aja dari sini. Aku tahu kok soal itu. Dan aku udah punya kesepakatan sama Reno. Jadi ya tanpa dibuang pun aku akan pergi dari sini kalau urusannya udah selesai. Oh, jadi pola pikirnya orang miskin tuh emang gitu ya? Aduh, sorry kagak relate banget gua. Lo gak rasa hina apa? Merasa hina? Aku bahkan udah pernah ada di kondisi yang lebih parah dari ini. Aku gak ngerti maksud kalian apa. Sialan, gimana sih caranya bikin orang miskin ini tertekan? Jangan-jangan tekanan dia udah terlalu banyak sampai kebal kayak gini. Iya Beb, tuh gimana ya cara ngusir orang miskin ini? Iya, kita harus cari cara lain. Lah, BTW, kok kamu bisa dengar suara hatiku? Iya juga ya. Kalian berdua itu gak bosen apa gangguin dia terus? Ray, gue cuma mau ngingetin ya, yang lo lakuin ini bisa bikin ayah marah. Lah terus? Lo gak kasihan apa lihat ayah? Dia udah mau mati tuh, tapi malah lo bohongin. Bohong gimana? Ini apa kalau bukan bohong, Ray? Lo bela-belain nyewa lonte ini buat kawin kontrak cuma untuk ngamanin warisan. Terserah lo deh mau bilang apa. Tapi sekali lagi lo bilang dia lonte, gue gak akan pernah maafin lo.
Aku nggak nyangka Ray bakal belain aku kayak gitu. Makasih ya, Ray. Karena hari pernikahan Ronald semakin dekat, Randy dan Nora akhirnya memutuskan mengutus seseorang untuk mencuri dokumen kontrak milik Aina, lalu melaporkannya kepada sang ayah. Kamu ngapain kesini? Bukannya ayah udah nyuruh kamu buat fokus bisnis aja. Maaf ya, Randy cuma mau jenguk ayah aja. Halah, jangan kebanyakan basa-basi. Ada urusan apa? Kamu kesini, bisnis kacau. Bukan ya, bukan itu. Ini tuh soal Renault. Reynold, kamu pasti mau jatuhin kakakmu lagi ya? Ren, kamu itu kenapa sih selalu kayak gini sama dia? Kamu iri sama kakakmu. Kenapa? Ayah tanya kenapa? Semua ini tuh gara-gara ayah. Ayah selalu manjain dia dari kecil. Selalu ngasih dia perhatian lebih. Sementara aku, siapa yang peduli? Sejak bunda pergi, aku gak pernah sekalipun merasa bahagia ya. Randy, ayah itu nggak maksud pilih kasih. Tapi sekarang ayah tanya deh, tangan kamu buntung nggak? Kaki kamu lumpuh nggak? Kamu nggak akan pernah bisa merasakan penderitaan yang kakak kamu rasakan. Terserah ayah deh. Aku kesini cuma mengasih dokumen ini aja. Dokumen apa ini, Randy? Itu dokumen kontrak. Anak kesayangan ayah tuh nyewa lonte buat nikah sementara sampai ayah meninggal. Apa? Gak mungkin. Tuh kan, ayah selalu aja belain Renault. Bukan gitu, Randy. Ayah cuma kaget kenapa dia sampai bertindak sejauh ini. Padahal kan ayah sudah coba jodohin dia dan beberapa kali juga dia bawa cewek ke rumah. Tapi kenapa harus sampai begini? Renault itu serakah ayah. Dia cuma pengen nurutin maunya ayah biar dapat warisan paling besar. Pokoknya aku cuma mau bilang kalau anak kesayangan ayah itu gak sebaik yang ayah pikir. Keheningan memenuhi ruangan tersebut, ayah Ronald membaca kontrak pernikahan itu dan merasa sedih. Tapi di sisi lain, dia juga sebenarnya merasa bersalah pada Ronald. Ayah Ronald memutuskan untuk mengumpulkan kedua anaknya, Nora dan juga Aina. Dia memaksakan diri keluar dari rumah sakit untuk menyelesaikan masalah antara Ronald dan Randy. Jadi maksud ayah mengumpulkan kalian di sini karena ayah merasa kecewa. Ayah kecewa karena kalian berdua masih belum akur sampai sekarang. Udah langsung tutupin aja deh ya. Ayah mau belain Renault kan pasti. Ayah cuma mau minta maaf sama kamu, Randy. Semua ini gara-gara ayah. Tapi yang harus kamu tahu, ayah juga sayang sama kamu. Ayah juga peduli sama kamu. Maaf ya, kalau selama ini ayah terlalu keras sama kamu, nak. Ini adalah pertama kalinya Randy mendengar kata maaf dari sang ayah, dan dia langsung tersentuh. Kenapa baru minta maaf sekarang ayah? Kenapa? Aku selama ini hidup di balik bayang-bayang Renault, tahu nggak? Randy, maafkan ayah ya, nak. Ayah yang salah, nak. Ren, gue tahu pasti lo marah, kecewa, dan benci sama gue sama ayah. Tapi asal kamu tahu aja, ayah tuh selalu sayang sama lo, Ren. Ingat gak waktu SD, kamu sering banget dibully karena kita miskin. Kamu inget gak dulu kamu sering banget diejek karena makan siangmu cuma tempe sama tahu. Terus kamu pulang nangis-nangis minta bekal sama ayah yang enak, tapi malah dimarahin ayah. Tapi sejak itu, ibu kantin selalu ngasih makanan gratis buat kamu. Kamu tahu nggak kalau ayah itu selalu nyisihin gajinya buat bayar ibu kantin per bulan, biar kamu bisa makan enak terus. Hah? Itu karena ayah? Iya, Randy. Semua itu karena ayah yang bayar. Dan kamu tahu sendiri kan kita dulu susahnya minta ampun. Ayah, makasih ayah. Tapi kenapa ayah gak pernah nunjukin secara langsung ayah? Maafin ayah ya, nak. Enggak, Randy yang minta maaf ayah. Ray, gue juga minta maaf ya sama lo. Gue selama ini udah jahat banget sama lo. Gak apa-apa, Ren. Gue paham kok sama perasaan lo. Setelah momen mengharukan itu, Nora tiba-tiba memotong pembicaraan dan mendesak mereka agar segera mengusir Aina. Duh, kok jadi gini sih? Kenapa Randy jadi lalu gini? Terus ini salahnya gimana nih? Beb, bisa sabar dulu nggak? Kok kamu ngomongnya gitu? Bukannya kamu juga pengen ngusir dia? Sudah, jangan ribut. Ray,
Ayah sebenarnya kecewa sama kamu. Kenapa kamu sampai bayar orang cuma buat nikah? Padahal kamu tuh nggak perlu melakukan itu. Kalau memang belum ada wanita yang cocok, ya nggak apa-apa, Re. Maaf ya, aku pikir dengan menikah bisa bikin ayah lega. Makanya aku ngelakuin ini, ayah. Aina, maaf ya. Keluarga ini mungkin udah bikin kamu ngerasa nggak nyaman. Hari ini kamu boleh kok pulang ke rumahmu. Kita batalin aja kontraknya. Nanti saya yang bayar denda kontrak ke kamu, biar kamu nggak rugi. Baik Pak. Maaf ya kalau kehadiran saya di rumah ini malah bikin masalah jadi runyam. Aina, tunggu. Aku mau ngomong sesuatu. Ngomong apa, Rey? Aku sebenarnya bohong soal nikah kontraknya. Maksud kamu? Aku suka sama kamu. Diem dulu Nora, ini lagi romantis ini. Ah elah. Kak, kamu serius, Rey? Kamu mungkin nggak sadar atau nggak inget. Dulu kita pernah ketemu waktu kecil. Ketemu? Di mana? Dulu aku pernah diculik sama preman pasar. Terus kamu dan bapakmu yang nyelamatin aku. Kamu juga udah ngasih aku makan dan nganterin aku pulang dan selamat. Hah? Jadi anak kecil di kursi roda itu kamu? Iya, itu aku, Aina. Dan kamu inget gak? Dulu aku janji bakal nikah sama kamu kalau aku udah dewasa. Iya, aku inget sekarang. So, will you marry me? Ini bukan kontrak kan? No, it's not. I mean it. Yes, I will. Pada akhirnya, mereka pun benar-benar menikah dan hidup bahagia. Ayah Ranald meninggal dalam damai, apalagi setelah tahu kalau Anna sudah hamil dan dia akan segera memiliki cucu. Meskipun tidak bisa menggendongnya secara langsung, tapi dia tetap bahagia. Di sisi lain, Randy memilih untuk bercerai karena Nora terus-terusan membujuknya untuk mencelakai Ranald. Alhasil, dia pun mengusir wanita licik itu dari rumahnya.